Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Irfandi, Aziz Riyadi, dan Oki Setiawan. Kami di sini akan menjelaskan tentang manipulasi gambar. Untuk aplikasi yang akan digunakan pada manipulasi gambar, kami menggunakan yaitu aplikasi Photoshop yang merupakan aplikasi keluaran Adobe yang memang khusus digunakan untuk editing dan hal-hal yang berkaitan dengan manipulasi gambar maupun objek-objek 2D dan 3D. Ada 15 tool Photoshop yang biasa digunakan untuk desain grafis yang akan kami jelaskan pada slide berikut. Yang pertama ada Move Tool. Move Tool memiliki fungsi untuk memindahkan objek berupa gambar atau teks. Pada penggunaannya, kamu tinggal mengarahkan kursor ke objek yang ingin dipindahkan. Icon Move Tool biasanya berbentuk tanda panah seperti contoh gambar di samping. Sedangkan untuk shortcutnya, kamu bisa menekan V pada keyboard. Untuk tools yang kedua yaitu Mark Tool. Pada dasarnya, Mark Tool memiliki fungsi untuk menyeleksi objek yang ada pada kanvas. Setelah melakukan seleksi, kamu dapat melakukan beberapa tindakan pada bagian yang telah diseleksi tersebut, mulai dari menghapus, memotong, mengganti warna, dan juga menambah efek lainnya. Selain itu, Mark Tool juga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu Rectangular Mark Tool yang digunakan untuk menyeleksi dengan bentuk persegi 4, Elliptical Mark Tool untuk menyeleksi dengan bentuk lingkaran, Single Row Mark Tool untuk membuat seleksi horizontal dengan ukuran yang lebih kecil, Single Column Mark Tool yang digunakan untuk menyeleksi secara vertikal dengan ukuran yang lebih kecil. Yang ketiga, terdapat Lasso Tools. Lasso Tool memiliki fungsi yang hampir sama dengan Mark Tool. Namun, kamu bebas menyeleksi apapun dengan tidak terpaku pada bentuk, sehingga kamu perlu untuk menggerakkan mouse kamu untuk membentuk seleksi yang diinginkan. Selain itu, Lasso Tool juga memiliki jenis lainnya sebagai berikut. Polygonal Lasso Tools yang berfungsi membuat seleksi berdasarkan sudut dan garis. Magnetic Lasso Tool yang menyeleksi secara otomatis berdasarkan sesuai bentuk objek. Contoh di samping merupakan salah satu penggunaan Lasso Tools. Pada gambar tersebut, kamu dapat menyeleksi bagian dari stroberi dengan bebas. Kemudian mengganti tools dengan Move Tool untuk memisahkan bagian yang telah diseleksi dari stroberi tersebut. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Irfandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi. Saya akan menjelaskan tentang proses bagaimana kita menggunakan salah satu aplikasi, yaitu Photoshop. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang ada tools yang di sini. Yang saya akan jelaskan adalah Spot Heating, terus tool. Nah, tool yang satu ini biasanya digunakan dalam proses pengelolaan foto seperti menghilangkan jerawat. Nah, tetapi penggunaan tool ini bukan hanya itu. Pada dasarnya, Spot Healing Brush Tool berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamakan warna di sekitarnya. Nah, biasanya Healing Brush Tool ini bukan hanya sekedar menghilangkan, tetapi akan mengembalikan dan menjernihkan lagi suatu foto yang telah blur dan bisa kita kembalikan sesuai dengan bentuk objek yang kita inginkan. Nah, Healing Brush Tool sendiri berfungsi untuk menghilangkan atau mengubah bagian tertentu pada objek berdasarkan area sampel yang dipilih. Nah, pada penggunaannya, kita terlebih dahulu memilih atau mengambil area sampel dengan menggunakan kita menggunakan ALT ya. Kalau di keyboard kita ada ALT. Kemudian kita tinggal mengarahkan kursor ke bagian yang ingin dihilangkan. Nah, Patch Tool memiliki untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang kamu pilih dengan bentuk yang sama. Nah, pada penggunaannya kamu harus menyeleksi bagian yang ingin dirubah. Nah, kemudian arahkan kursor ke bagian yang lain.
Nah, contohnya ketika kita ketika kita ingin merubah warna dari merah ini, kita ingin menarik yang warna kuning ke dalam yang warna merah tersebut. Kita bisa menggunakan page tool tersebut. Jadi kita mengcloning jatuhnya. Oke, yang lalu ada content our move. Nah, content our move berfungsi untuk mengcopy bagian objek yang diseleksi. Nah, jadi yang kita seleksi tadi bisa di-copy dan kita pindahkan tanpa harus menghapus bagian tersebut. Jadi kita tidak menghapus objek yang ingin kita copy tadi. Jadi tetap menstabilkan yang asli tanpa harus merubah bentuk sama sekali. Oke, Red Eye Tool. Nah, Red Eye Tool ini berfungsi untuk menghilangkan warna merah di mata yang disebabkan oleh cahaya flash ketika berfoto. Contoh kecilnya itu adalah saat kita foto saat malam-malam dan menggunakan flash. Nah, biasanya itu kita gunakan Red Eye Tool ini untuk mengurangkan yang namanya tadi mata yang warna merah disebabkan oleh cahaya flash ketika berfoto. Biasanya ini terjadi saat kita berfoto pada malam hari. Oke, lanjut. Oke, brush tool. Nah, di sini ada brush tool. Nah, kalau brush tool ini yang kita gunakan ini untuk menggambar atau melukis salah satu objek. Nah, biasanya untuk brush tool ini jarang orang menggunakan langsung untuk menggambar satu objek ya, tetapi lebih ke arah dia menggunakan kuas ini ke arah untuk penghapusan satu benda. Nah, tersedianya berbagai bentuk kuas pada brush tool tersebut dapat membuat karya grafis sendiri kalau kita menggunakannya, tapi sudah jarang orang menggunakan brush tool. Jadi misalnya nih, kita bisa lihat pada tampilan gambar Photoshop yang di samping, kita pilih brush tool, nantinya pada bagian menu bar atau atas halaman Photoshop akan muncul berbagai bentuk kuas. Nah, di atas itu sudah ada berbentuk kuas, ada yang bulat dan ada yang mungkin seperti pensil gitu kan, ataupun ada yang seperti lukisan abstrak dan bahkan yang juga kayak neon juga ada. Nah, pada brush tool tersebut itulah kita gunanya untuk mencampur berbagai warna dan kuas pun bisa. Jadi kita seakan-akan ini adalah karya kita sendiri sedang menggunakan pensil ataupun yang lain sebagainya. Oke, eraser tool. Nah, tools selanjutnya ini adalah yang memiliki fungsi untuk menghapus sebagian atau keseluruhan objek gitu. Nah, selain menghapus objek, juga memiliki jenis lain seperti background eraser tool yang berfungsi hanya menghapus background atau latar pada gambar. Nah, kemudian ada juga magic eraser tool yang dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. Nah, gambar di samping, kita bisa lihat gambar di samping. Nah, merupakan contoh dari penggunaan eraser tool. Nah, kita dapat menghapus beberapa bagian objek sesuai keinginan. Langkah pertama adalah memilih tool yang ada pada toolbar dan kemudian setelah ikon dari tool muncul, kamu akan mengarahkan kepada objek yang ingin kita hapus. Nah, contohnya yang seperti di gambar samping, buah tersebut sudah terhapus gitu. Nah, misalnya kita ingin menghapus itu, kita gunakan saja, arahkan kursor kamu, lalu kita hapus dari bagian dari benda yang ingin kita hapus tadi. Jadi itulah kegunaan dari eraser tool. Nah, beda lagi nih, kayak background eraser tool tersebut, kalau ini kita lebih ke arah selektif ya. Kita harus ada seleksi dulu kalau dalam background eraser tool. Beda dengan eraser tool yang hanya menggunakan di dalam objek yang ingin kita hapus, di situ bisa langsung kita klik. Tapi background eraser tool biasanya ini kita harus juga seleksi di mana yang ingin kita hapus gitu. Oke, next, gradient tool.
Nah, gradient tool ini adalah di mana memiliki fungsi untuk membuat warna gradasi atau lebih dari satu warna dalam satu objek. Nah, tool ini biasanya digunakan untuk memberi warna pada layer atau background gambar. Nah, background gambar dalam penerapannya juga memiliki bermacam pola seperti ada yang bulat, bahkan ada yang lurus, linear, radial, yang lingkaran, diamond bahkan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, pada pilihan tool ini juga terdapat pen bucket tool yang berfungsi untuk memberi warna secara cepat pada suatu objek, dan juga 3D material drop tool untuk memberi warna yang tepat pada objek 3 dimensi. Nah, lalu ada shape tool. Nah, shape tool inilah kita membentuk satu objek mulai dari bentuk bulat, segitiga, peta, bahkan janjir genjang dan lain sebagainya. Nah, ini bisa untuk berfungsi bukan hanya sekedar kita membentuk bentuk, tapi kita buat kanvas pun bisa dari sini. Nah, gitu. Jadi pada penggunaannya kamu tinggal memilih tool tersebut. Nah, kemudian memilih bentuk. Pilihlah bentuk apa yang ingin kamu buat pada kanvas. Gitu. Expand tool. Nah, di sini pen tool ini kegunaannya sebenarnya sama dengan select tool yang di atas ya. Jadi sebenarnya ini adalah kegunaannya tetap untuk selektif satu gambar. Nah, pada dasarnya pen tool digunakan untuk membuat garis seleksi. Nah, yang dapat saya katakan tadi bahwasanya ini adalah fungsinya sama dengan yang di atas, ada yang lasso dan lain-lain. Nah, itu kegunaannya sama. Kita tuh tempat seleksi. Nah, tool ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pengeditan seperti menghapus, memindahkan, mengubah warna dan lainnya. Nah, pada tool ini juga memiliki jenis lainnya nih, sebagai bukan hanya untuk membuat satu memotong titik per titik, dan dia juga ada berfungsi untuk membuat garis dan titik poin dengan bentuk yang bebas, yaitu namanya free form pen tool. Nah, lalu ada juga yang berfungsi sebagai menambahkan titik poin yang berguna untuk mengubah garis seleksi. Nah, yaitu ada di samping, yaitu adalah add anchor point tool. Nah, lalu berikutnya, ketika kita tidak ingin menggunakannya itu bertele-tele, ataupun kita ingin mengurangi nih garis titik pada poin seleksi tadi, ketika kita udah kebanyakan, rupanya kita nggak sengaja melebihkan titik tersebut seleksi tadi, itu ada tuh untuk mengembalikannya ataupun mengurangi titik dari garis seleksi yang kita inginkan, yaitu ada delete anchor point tool. Nah, itu bisa mengurangi titik-titik yang telah kita seleksi tadi. Nah, lalu ada juga yang untuk merubah garis seleksi dengan cara menggeser titik poin. Nah, misalnya contoh kecilnya, titik poin tersebut kita ingin merubahnya agak melengkung gitu kan. Itu ada gunanya convert point tool. Nah, biasanya convert point tool ini bisa kita menekan Alt di dalamnya dan lalu arahkan kursor kita ke dalam yang mana lokasi yang akan kita pindahkan. Nah, contohnya itu ada di gambar di samping cara penggunaan pen tool ya. Dia lebih banyak titik-titik, dan kalau untuk dari saya pribadi, penggunaan pen tool ini sedikit lebih ringan ya dalam untuk dunia desain grafis. Kenapa? Karena dalam hal memotong dan kerapian dan kecepatan juga penggunaan pen tool ini sangat berjasa. Ini Oke, ada direct selection tool, path selection tool. Nah, direct selection tool ini biasanya digunakan untuk merapikan dan merubah titik poin pada bagian objek. Nah, dengan menggunakan tool ini, kamu dapat menggeser setiap titik yang ada pada
sebuah objek suatu keinginan. Sedangkan Path Selection Tool digunakan untuk memindahkan posisi objek. Tool ini juga dapat diterapkan pada gambar yang dibuat dengan Shape Tool. Nah, Shape Tool yang tadi yang telah kita buat. Nah, kita bisa juga diterapkan gitu dalam Path Selection ini gitu. Nah, pada contoh tersebut kita dapat merubah titik poin yang ada pada gambar panah, yang panah itu. Nah, setiap titik poin yang ada pada sudut objek tersebut dapat kita rubah atau kita hapus. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Saya Irfandi. Saya izin pamit undur diri. Mohon maaf ketika ada salah kata dan perbuatan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Setiawan. Saya melanjutkan. Yang 10 itu gradient tool. Gradient tool memiliki fungsi untuk membuat warna bergradasi atau lebih dari satu warna dalam suatu objek. Tool ini biasanya digunakan untuk memberi warna pada layer atau background gambar. Dalam penerapannya, gradient tool juga memiliki bermacam pola seperti pada contoh gambar di bawah ini. Kamu dapat melihat beberapa pola yang bisa dipilih pada bagian menu bar, mulai dari linear, radial, diamond, angular, dan reflected. Selain itu, pada pilihan tool ini juga terdapat paint bucket tool yang berfungsi untuk memberi warna secara cepat pada suatu objek, dan juga 3D material drop tool untuk memberi warna yang tepat pada objek 3 dimensi. Nah, 11 shape tool berguna untuk membuat objek dengan berbagai bentuk, mulai dari rectangle tool dengan bentuk persegi 4, rounded rectangle tool untuk membuat segi 4 dengan sudut melengkung, ellipse tool berfungsi untuk membuat objek inkarnat atau oval, polygon tool berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi atau sudut, line tool untuk membuat garis, dan custom set tool untuk membuat objek dengan berbagai bentuk yang telah disediakan oleh Photoshop pada menu bar. Pada penggunaannya, kamu tinggal memilih tool pada bagian toolbar, kemudian memilih bentuk yang ingin kamu buat pada kanvas. 12 pen tool. Pada dasarnya pen tool digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Tool ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pengeditan seperti menghapus, memindahkan, mengubah warna, dan lainnya. Pada tool ini juga memiliki jenis lainnya sebagai berikut. Freeform pen tool berfungsi untuk membuat garis dan titik poin dengan bentuk yang bebas. Add anchor point tool berfungsi untuk mendapat titik poin yang berguna untuk mengubah garis seleksi. Delete anchor point tool berfungsi untuk mengurangi titik poin pada garis seleksi. Convert point tool berfungsi untuk mengubah garis seleksi dengan cara menggeser titik poin. Gambar di samping adalah contoh penggunaan pen tool. Kamu dapat melihat garis seleksi dengan titik poin di setiap bagian daun dari strawberry. Setelah melakukan seleksi dengan pen tool, kamu dapat melakukan beberapa tindakan seperti mengklik kanan pada bagian telah diseleksi. Kemudian akan muncul beberapa pilihan. Salah satunya mengubahnya menjadi seleksi normal seperti lasso tool dengan memilih make selection. Yang ke-13, direct selection tool. Biasanya digunakan untuk merapikan dan mengubah titik poin pada bagian objek. Dengan menggunakan tool ini, kamu dapat menggeser setiap titik yang ada pada sebuah objek sesuai keinginan. Sedangkan path selection tool digunakan untuk memindahkan posisi objek. Tool ini juga dapat diterapkan pada gambar yang dibuat dengan shape tool. Seperti contoh di samping, pada contoh tersebut kamu dapat mengubah titik poin yang ada pada gambar panah. Setiap titik poin yang ada pada sudut objek tersebut dapat kamu ubah atau hapus. Ke-14, blur tool. Blur tool umumnya digunakan untuk mengaburkan sebagian atau keseluruhan objek. Tool ini juga memiliki jenis lainnya, seperti sharpen tool untuk menajamkan warna pada objek, dan juga smooth tool untuk memberi efek kuas cat basah. Pada penggunaannya, kamu tinggal memilih tool dan mengarahkannya ke bagian yang ingin diubah menjadi blur tool, menjadi lebih blur. Seperti contoh di samping, kamu dapat melihat sebagian dari strawberry tampak tidak jelas. 15, type tool. Tool ini digunakan untuk membuat teks tulisan pada objek atau kanvas. Type tool terbagi menjadi 4 macam, yaitu horizontal type tool,
berfungsi untuk membuat teks dengan arah mendatar, vertical type tool untuk membuat teks dengan arah ke bawah, horizontal type mask tool untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah horizontal, vertical type mask tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah vertikal. Selain itu, pada penggunaan tab tool juga terdapat pilihan lainnya seperti contoh gambar di samping. Pada bagian menu bar, kamu dapat mengganti font atau jenis tulisan dari teks yang akan kamu tulis. Kemudian kamu bisa mengatur bentuk teks tebal, miring, dan normal. Selanjutnya kamu dapat juga mengatur ukuran teks dan warnanya. Sedangkan pada bagian strawberry yang ditandai warna putih adalah bentuk seleksi dari horizontal type mask tool. Mungkin itu saja yang hanya dapat kelompok 5 sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.